Mengecek program terapi medik. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Alan, saya mahasiswa keperawatan UPH yang akan Bapak dari jam 7 sampai jam 12 nanti. Sebelumnya boleh saya lihat keterangan nama Bapak? Boleh Pak menyebutkan nama dan tanggal lahirnya? 22 Juni. Oh, siap. Oke, baik Pak, apakah Bapak ada keluhan begini mengenai ini ketika Bapak kesulitan buang air kecil? Oh, sedikit sakit Pak. Sedikit sakit ya Pak. Oh, ketika Bapak merasakan sakit itu apakah nyerinya seperti panas atau mungkin membakar Pak? Seperti kayak panas. Panas ya. Oh, ketika Bapak ini merasakan panas itu apakah nyerinya itu menyebal Pak? Tidak. Tidak ya Pak. Oke baik ya Pak. Ketika Bapak merasakan nyeri itu apa yang membuat nyeri itu hebat Pak? Mungkin ketika Bapak sedang buang air kecil. Iya, saya buang air kecil. Terus ketika ini Bapak ini apa? Nyeri itu membuat baik ketika Bapak tidak buang air kecil berarti ya. Oke baik ya Pak. Ketika Bapak buang air kecil apakah ada pengeluaran nanah atau mungkin darah Pak atau bau yang tidak sedap? Tidak ada Pak. Oke baik. Ketika Bapak berkemih, ketika Bapak berkemih ini di malam, apakah Bapak sering berkemih di malam hari? Tidak. Tidak ya. Oke baik ya Pak. Bagi apa saya mempunyai sekali nyeri ketika Bapak ini apa tadi kan Bapak bilang ketika buang air besar, ketika buang air kecil, itu Bapak merasakan nyeri ketika Bapak buang air kecil ya. Yang keberapa Pak kira-kira? Kalau saat buang air kecil jam 8. Yang ke-8. Ketika Bapak tidak buang air kecil nyerinya di angka berapa? Saya tidak buang air kecil jam 3. Di angka 3 ya. Oke Pak. Apakah Bapak sudah mengonsumsi obat selama ini? Tidak. Tidak pernah ya. Oke baik ya Pak. Apakah mungkin dari ada riwayat penyakit dari keluarga Pak? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Untuk Bapak setiap harinya jadi saudaranya seperti apa ya Pak? Sudah Pak? Hah? Misalnya kayak aktivitas sehari-hari, misalnya olahraganya nge-gym atau main bola atau apa Pak? Main bola. Main bola ya. Oke baik. Jadi baik ya Pak, tujuan saya datang ke sini saya akan memeriksa Bapak mengenai buang air kecil Bapak. Nanti saya membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit untuk langkah-langkahnya. Nanti saya izin untuk membuka baju Bapak, saya ingin izin juga untuk meraba-raba sedikit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Iya Pak. Bersedia. Apa mungkin ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada saya permisi untuk menyiapkan alatnya Pak. Ya, selamat pagi Pak. Sempilan. Oke baik ya Pak, untuk tanda-tanda vital Bapak tadi kita sudah ukur ya, kalau ini suhu Bapak 36,0 derajat Celcius, untuk nadi Bapak 68 kali per menit, tekanan darah Bapak 120 per 80 mmHg, dan juga pernapasan Bapak 16 kali per menit, serta saturasi oksigen 90%. Dan juga tadi untuk berat badan Bapak di program terapi medik itu 60 kg dan tinggi badan Bapak 157 ya. Oke Pak, sekarang kita akan masuk lebih pertama. Untuk lebih detailnya boleh Bapak membuka maskernya. Nah ini ya, untuk yang pertama kita akan lihat wajah pasien, tampak simpatis. Untuk bagian mata ini siapa? Untuk bagian mata tidak ada konjungtiva ya. Dan juga untuk toge tubuhnya muka tidak pucat, dan juga muka sebijil lembab dan juga berwarna merah muda. Oke baik, untuk permisi Pak, saya ada tangannya. Untuk ekstremitas atas, untuk tangan pasien tubuh kulit, elastisitas, dan juga tidak pucat, tidak ada tulisan endema. Oke, tidak ada endema juga ya Pak. Permisi Pak. Oke, sama. Oke Pak, mohonnya boleh Bapak membuka bajunya Pak. Oke baik, untuk darah pasien simetris. Yang pertama kita akan lakukan penglihatan pada tulang kaki kuda pasien. Yang pertama, langkah yang pertama kita lakukan, kita melihat garis linear, dan juga kita identifikasi tulang klavikular pasien yang ini, dan juga kita identifikasi garis sternum pasien.
tergas dalam pasien yang di sebelah kanan bagian sini, yang sebelah kiri bagian sini. Nah selanjutnya kita identifikasi garis tengah mid clavicular yang bagian sini. Nah selanjutnya kita akan mencari ruang interkostal atau ICS pada pasien. Nah untuk ICS ICS 5 itu bunyi ikuskotis itu berada di ICS 5. Nah nama siapa? S1, S2, S3, S4, S5. Oke, boleh Bapak milih ke sebelah kiri. Karena itu kondisi pasien tidak berlaku, maka kita minta pasien untuk milih sebelah kiri. Oke, ini itu sekali pasien teraba ya. Boleh Pak kembali ke sini. Oke, nah sekarang kita lakukan perubahan pada perikardium pasien. Oke, baik. Siapa? Sekarang kita melihat apakah ada bekas operasi di bagian femoral iliac pasien apa tidak. Boleh Pak saya buka jalanannya sedikit ya Pak. Oke, tidak ada bekas operasi. Nah langkah selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian abdomen pasien apakah ada cairan darnes apa tidak ya. Oke, permisi ya Pak. Oke, baik ya Pak. Sekarang kita akan melakukan palpasi juga pada bagian ginjal pasien. Untuk ginjal kanan pasien teraba ya, normalnya. Oke, permisi ya Pak. Kalau nyeri bilang ya Pak. Nyeri Pak? Tidak ya. Baik, bagian sekarang di sini. Permisi ya Pak. Coba tarik nafas Pak, hembuskan nafas Pak. Nyeri Pak? Tidak Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Pak. Pak boleh berdiri Pak? Boleh duduk Pak. Boleh bajunya diangkat Pak. Boleh Bapak menghadap ke arah tembok. Menghadap. Oke, sekarang kita akan melakukan perfusi pada bagian ginjal. Apakah ada nyeri atau tidak? Kalau nyeri bilang ya Pak. Nyeri Pak. Nyeri Pak. Oke, baik, berarti aman ya Pak. Oke, boleh kembali ke sini Pak. Boleh berbalik lagi Pak. Oke, sekarang kita akan lihat ekstremitas bawah pada pasien. Oke, untuk ekstremitas bawah tutup kulit elastisitas, tidak ada balok pada kulit dan juga tidak ada kekuningan ya Pak, dan juga tidak ada edema. Oke. Oke, boleh saya lihat kukunya Pak. Oke, untuk kuku pasien normal. Oke, baik. Nah, boleh Pak bajunya di sekarang saya akan masuk di pemeriksaan bagian intim batannya. Apakah bersedia Pak saya memeriksa bagian intim batan? Oke, sebelumnya saya pakai sarung tangan dulu ya Pak.
Nah, untuk pemeriksaan ini kita minta pasien untuk berdiri. Kita minta pasien untuk berdiri, lalu kita lakukan penekanan pada bagian glans penis di bagian meatus uretra pasien. Nah, setelah itu kita inspeksi apakah ada pengeluaran sekret, apakah ada pengeluarannya inflamasi, nodul atau juga edema atau juga pembengkakan. Nah, setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan pada bagian kelenjar buktelin. Pada bagian kelenjar buktelin kita akan menggunakan jeli. Setelah itu kita masukkan jeli, lalu kita melakukan pemeriksaan bagian. Kita minta pasien untuk miring, lalu kita masukkan tangan telunjuk, lalu kita melakukan penekanan ke arah dari jam 12 ke arah jam 7. Kalau nyeri bilang ya Pak, ada nyeri Pak? Tidak ada ya. Oke, baik. Oke, sama halnya juga dengan untuk wanita. Untuk wanita juga kita akan melihat, kita lakukan inspeksi pada bagian meatus uretra wanita, apakah ada edema, apakah ada inflamasi, apakah ada pembengkakan atau juga pengeluaran pada sekret. Nah, selanjutnya juga kita lakukan penekanan pada bagian pasien melalui rektum, sama halnya yang dilakukan pada reproduksi pria tadi, yaitu kita menekan bagian uterin menggunakan jeli, lalu ke arah jam 7. Oke, baik. Nah, untuk pemeriksaannya sudah selesai ya Pak. Selama saya melakukan tindakan pemeriksaan, apakah Bapak mengalami keluhan atau mungkin ada nyeri? Tidak ada ya Pak. Oke, baik. Untuk hasil pemeriksaannya nanti saya akan konsultasikan dengan dokter. Nanti 30 menit kemudian saya akan kembali untuk memberikan makan kepada Bapak. Tetapi sebelum 30 menit, jika Bapak membutuhkan bantuan, Bapak boleh menekan tombol yang ada di sebelah kanan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Mungkin ada yang mau ditanya lagi atau mungkin ada yang saya bisa bantu Pak? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya permisi ya Pak. Permisi Pak. Pesan